Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Kalkulus 1. Di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Lanjutan dari pertemuan minggu kemarin yaitu pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan mutlak. Konsep ini masih dipakai di lanjutan kuliah tentang bilangan real di Kalkulus 1 sebagai materi awal untuk materi kalkulus diferensial dan integral. Nah, pertidaksamaan kuadrat seperti biasa, kenapa dinamakan kuadrat? Karena variabel x atau variabel tertingginya pangkatnya 2 ya, kuadrat. Kemudian dari persamaan ini kita tahu bahwa A, B, dan C-nya adalah bilangan real ya. Dan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena pada saat dia sama dengan 0, maka ini akan menjadi persamaan linear. Jadi minimal A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita punya persamaan 2x kuadrat gitu ya, lebih besar dari 4, ini masih merupakan ketidaksamaan kuadrat. Akan beda jika A-nya 0 gitu ya. Jadi 4x ditambah 3 lebih besar dari 4. Nah, ini bukan ketidaksamaan kuadrat. Oke. Jadi teknik pengerjaannya hampir sama dengan minggu kemarin. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, x kuadrat min 7x ditambah 12 lebih besar dari 0, maka kita yang pertama kali kita kerjakan adalah mencari faktornya terlebih dahulu. Nah, ini kadang juga menjadi kendala dalam memfaktorkan x gitu ya. Nah, secara langsung kita punya x min 4 dan x min 3 di sini. Nah, kadang ditanyakan dari mana didapatkan nilai seperti itu kan. Oke. Jadi kita punya x kuadrat min 7x ditambah 12. Kita ambil contoh ini, x kuadrat, kita ambil x kuadrat min 7x tambah 12 ya. Tandanya tidak salah. Jadi x kuadrat min 7x ditambah 12. Kita akan cari faktornya. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Dengan teknik di jenjang sebelumnya, di SMA ataupun di SMP, sebenarnya ini sudah diajarkan caranya. Yaitu yang pertama sekali, kita ambil konstanta C-nya, yaitu 12. Kemudian dari 12 ini, kita faktorkan bilangan bulat yang bisa memenuhi. 12 bisa didapat dari 1 dikali 12. Atau bisa juga min 1 dikali min 12 ya. Jadi ini teknik memfaktorkan yang lebih simple, yang gampang diingat. Atau min 2 dikali dengan min 6. Atau 2 dikali 6. Atau 3 dikali 4. 12 ya. Atau negatifnya, negatif 3 dikali negatif 4. Nah, sekarang 12 yang ini, kita ambil 12, faktor dari 12, kemudian ingat, jika ditambahkan, hasilnya ini harus 7. Oh, negatif 7 ya. Harus negatif 7. Nah, silakan ditambahkan. 1 ditambah 12, 13. Oke, tidak ditemukan, bahkan ini hasilnya adalah min 13. Yang ini min 2 ditambah min 6, min 8. Yang ini hasilnya 8. 3 ditambah 4, 7. Min 3 ditambah 4, min 7. Jadi kita peroleh hasil yang sama. Yang sama itu ada di sini nih.
Jadi kita bisa ambil bahwa faktor dari x kuadrat min 7x ditambah 12 itu adalah x min 3. Jadi faktornya itu adalah x min 3 dan x min 4. Jadi yang dinamakan faktor itu kapan dia menjadi 0. Agar persamaan ini menjadi 0, maka salah satunya harus 0. Kapan dia 0? Pada saat 3 dikurang 3, yaitu x-nya sama dengan 3. Jadi, jika 3 kurang 3, 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Atau bisa juga di kondisi x-nya 4 gitu ya. Karena pada saat 4 kurang 4 hasilnya 0. Apapun hasil di sini, 0 dikali 4 kurang 3, 1. Jadi faktornya itu adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 0. Perhatikan bahwa tanda di sini atau ya, bukan dan. Salah satu kondisi terpenuhi, cukup salah satu. Yang membuat ini 0 cukup di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Beda dengan pertidaksamaan ruas kiri dan kanan tadi. Mereka harus terpenuhi di dua kondisi tersebut. Oke? Jadi kita sudah temukan bahwa faktor dari mereka itu adalah x min 3 dan x min 4, sehingga titik kritisnya dinamakan titik kritis adalah titik-titik pembuat 0. 0 ya. Titik kritisnya ada di situ, 4 dan 3. Kemudian kita gambarkan di grafik. Oke. Ini 3, ini 4. Oke. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah yang lebih besar dari 0 ya. Yang lebih besar dari 4, nanti diambil contohnya misalnya 5 gitu ya. Maka dia hasilnya akan lebih besar, positif. Dianggap positif karena kalau kita memiliki angka positif, maka dia akan lebih besar dari 0. Bilangan-bilangan positif, 1, 2, 3, lebih besar dari 0 ya. Sedangkan negatif adalah yang kurang dari 0. Jadi yang memenuhi itu ada di x kurang dari 3 atau di x lebih besar dari 4. Artinya kalau kita pilih angka lebih besar dari 4 atau yang kurang dari 3, maka dia akan terpenuhi. Karena tadi konsepnya atau ya, bukan dan. Jika ini masih bingung, kita pakai cara yang lebih sederhana ya. Saya punya cara yang lebih sederhana. Kita punya persamaan tadi itu adalah ini ya, x pangkat 2 dikurang 7x hasilnya plus 12 ya. Setelah kita faktorkan tadi, untuk memfaktorkan kita anggap dia 0, maka kita punya titiknya tadi x min 4. Oke. Ini x min 3. Titik kritis atau titik pembuat nolnya adalah yang membuat persamaan ini jadi 0, yaitu kalau di ruas kirinya 0 atau ruas keduanya 0, atau boleh keduanya, tetapi syarat minimumnya adalah salah satu cukup 0. Kapan dia akan jadi 0? Ya pada saat satunya 4, karena 4 kurang 4 sama dengan 0. Kapan dia akan menjadi 0 untuk yang sebelah sini? Pada saat x-nya sama dengan 3. Dari sini kita punya titik kritis. Titik kritis. Titik kritis ini kemudian kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Kita punya sifat ordering tadi, yang sampai terbalik, harus tahu letak 3 dan 4 ya, yang sampai terbalik. 3 kurang dari 4, berarti 3 di sebelah kirinya 4. Nah, cara yang paling gampang adalah kita ambil titik netral, yaitu 0. Nah, atau kita cek dulu 0 ada di sebelah mana, di tengah, di kiri, atau di kanan. Pasti semua kompak ya, di kiri 0. Nah, 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan di atas. Apa hasilnya? Pada saat
X-nya diganti dengan 0. Kenapa saya ganti dengan 0? Karena lebih mudah untuk menghitung. Jadi tidak perlu hitungan yang ribet. Contohnya 0 dikuadratkan 0, 7 dikali 0, 0. Sehingga kita cukup mengingat 12-nya itu. Kan gampang kan? Jadi 12. 0 ada di sebelah kiri 3. Sedangkan hasilnya adalah 12. Positif. Jadi di sini kita bisa ambil positif, positif, positif. Nah, dalam aljabar linear atau dalam matematika secara umum, kalau kita punya dua akar, ini namanya akar ya, 4 dan 3. Akar pertama 4 dan akar kedua 3. Kalau kita punya dua akar yang berbeda, jadi kuncinya tadi berbeda, maka kita bisa pastikan bahwa sifat umumnya adalah tanda yang dihasilkan itu akan berganti. Kalau sebelahnya positif, sebelahnya akan jadi negatif. Begitu seterusnya. Tapi jika Anda ragu, maka Anda bisa mengeceknya dengan cara yang sama. Kalau di ruas kiri dikasih 0, maka di tengah itu diambil angka yang ada di antara 3 dan 4. Misalnya 3,5. Atau yang di sini diambil 5. Maka saya akan jamin hasilnya akan berupa positif. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya adalah X, HP, gitu ya, himpunan penyelesaian, X di mana ada X yang kurang dari 3 atau karena dia kiri kanan, X lebih besar dari 4. Oke. Apakah tadi pakai sama dengan? Oke, tidak ya. Jadi menurut saya ini lebih gampang. Jadi Anda cukup membuat faktorisasinya. Faktorisasinya bisa diulang dengan cara yang tadi. Difaktorkan semua kemungkinan perkalian yang menghasilkan 12, termasuk negatifnya. Kemudian jumlahan dari kedua faktor itu harus merupakan jumlahan dari tengahnya ya, negatif 7. Setelah dapatkan itu, Anda bisa mengeceknya dengan 0. Jika 0 bukan salah satu akar dari situ. Jadi 0-nya di sebelah mana? Setelah itu akan dilihat. Biasanya tandanya akan berselang, gitu ya. Selang-seling ya, kadang tambah, kadang positif, kadang negatif. Karena dia lebih besar, maka ambillah tanda yang positif. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi itu penyelesaiannya. Kemudian contoh berikutnya, nah ini nanti dicoba ya. Oh, ini dengan pecahan. Jadi kita coba dulu sama-sama. Oke. Oke, jadi kunci dari pertidaksamaan itu sebenarnya kalau kedua ruasnya itu belum 0, salah satunya belum 0, maka kita harus mengenolkan kedua ruasnya, salah satu ruasnya. Jadi kalau ini bentuknya pecahan, maka sesuai sifat di awal tadi tidak boleh langsung dikalikan ya. Biasanya kan di tanda sama dengan, kita kalikan dia dengan perkalian silang. Nah, di bagian sini kita harus merubahnya gitu ya. Nah, ini seperti ini boleh. Jadi kita munculkan X min 2, X min 2 ya, biar dia menjadi suatu pecahan. Ini. Jadi tidak boleh langsung dikali silang. Kalau dikali silang nanti ada faktornya yang hilang. Kenapa tidak boleh dikali silang? Tadi karena jika dipilih X yang negatif, maka dia akan berubah tanda. Dan kita tidak tahu apakah penyelesaian itu negatif atau positif. Kecuali X-nya dijamin yang positif, tidak masalah. Tapi karena X-nya ini masih suatu bilangan real, yang belum jelas positif atau negatif,
Kita tidak boleh mengalihkan silang. Atau yang ini kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa yang lebih gampang ya. Ini root kelihatannya. Jika saya punya 10 per X min 2, ya, kita tulis lagi. 10 per X min 2. Kita ambil dulu soalnya. Kurang dari sama dengan 2 dalam kurung X ditambah 2. Apakah benar? Oke. Nah, hal yang pertama yang kita kerjakan adalah membuat salah satu ruasnya menjadi 0. Nah, jadi gimana caranya? Ya tinggal dikurangkan dengan hal yang sama. X min 2, saya ingin ruas kanannya 0, maka saya kurangkan jadi min 2 X ditambah 2. Atau kadang-kadang di SD kita sering keliru, dipindahkan gitu ya. Jadi di beberapa pendekatan yang baru, salah kita menggunakan kata memindahkan, tetapi harusnya mengurangkan dengan hal yang sama sehingga dia jadi 0. Oke, ini yang kita dapatkan langkah awal. Maka dari sini, sehingga tadi di bagian penjelasan yang pertama kita punya ini nih. Jadi kenapa muncul juga X min 2? Alasannya sebenarnya ada di jawaban kita yang kedua. Alasannya karena untuk menyamakan penyebutnya. Jadi kalau di yang tadi dia kan seolah-olah muncul ya, muncul sendiri. Jadi di bawah kita punya X min 2, ini tetap 10 ya, dikurang 2, ini ada X tambah 2, dikali dengan X min 2. Oke, jadi ini 2, di sini kan ada 1 ya, jadi saya tambahkan ini ada 1. Nah, sebenarnya ini ada 1, sehingga kita kalikan ini X min 2 dibagi 1 dikali ya. Jadi kalau saya punya A per B gitu ya, dikurang atau ditambah C per D, itu sifatnya adalah bawahnya itu adalah perkalian B kali D. Oke. B kali D, kenapa? B kali D berarti kan tinggal D ini dikali D ini kemudian dikali A, jadinya AD di sini. Ininya dikali, ini juga dikali, jadi jadinya AD min BC. Oke, gitu ya. AD min BC. Ini sama nih. 1 kali 10 sininya, kemudian X min 2 dikalikan yang sebelah sini. Sehingga dia kurang dari sama dengan. Nah, ini diselesaikan secara biasa. Karena dia masih dalam pengurangan, ini tidak bisa difaktor langsung. Harus kita selesaikan dulu. Ini 10 min, apa nih hasilnya? Kalau mau dikalikan dulu, hasilnya kalikan ke dalam. Ini hasilnya adalah, dikalikan ke dalam sini boleh. Hasilnya adalah 2X ditambah 4. Jangan lupa kurungnya masih ya. Kemudian ini X dikurang 2. Oke. Bawahnya tetap X min 2. Kurang dari 0. Maka yang di bawah menjadi 10 dikurang, dalam kurungnya masih. Nah, ini harus punya perkalian yang ini ya. Kemudian ini, perhatikan tandanya juga. Ini sering salah. Kalau ada yang mau pakai software boleh. Hasilnya adalah 2X
kuadrat. Ya. Oke, kemudian belakangnya menjadi 4x, kemudian ditambah 4x, kemudian dikurang 8, 4 kali min 2, bisa dari 0, jadi x min 2, kemudian tandanya dilepas menjadi 10, dikurang 2x kuadrat, ya. Min jadinya positif 4x, efek dilepas tanda kurung, jadinya oke ya, ini negatif 4x, oh ini habis ya harusnya nanti ya, kemudian ini jadinya positif 8, hasilnya adalah x dikurang 2 kurang dari sama dengan 0. Nah ini kita punya nih habis. Oke, habis. Nah itu ya. Nah kita sampai sini 2x kuadrat min 18 ya. Oke, jadi di ini kita peroleh min 2x kuadrat plus 18. X min 2 kurang dari 0. Oke, jadi sampai sini kita punya ini. Terus kita harus cari yang membuat dia menjadi 0. Kapan dia jadi 0? Ya pada saat di bawah ini mungkin 2 ya. Tetapi pembagian dengan 0 kan tidak dibolehkan. Tetapi 2 termasuk titik kritis. Sehingga titik kritis yang pertama adalah X sama dengan 2. Diambil dari mana? Dari persamaan penyebutnya. Nah, kemudian yang berikutnya nih kita ambil nih. Kapan dia membuatnya jadi 0 gitu ya? Kuadrat ya. Berarti ini bisa kita pisahkan menjadi min 2. Nah, ini efek dari negatif tadi ya. Nah, negatifnya nih berarti harus dibalik tandanya. Tapi kita cek dulu nih hasilnya, titiknya itu adalah, kita cek yang membuat dia jadi 0 itu min 2x kuadrat plus 18 sama dengan 0. Nah, ini bisa dibuat menjadi min 2 dalam kurung x kuadrat min berapa nih? 9 ya? Salah ya. Min 9. Min 9. Sama dengan 0. Nah, yang membuat dia 0 ternyata min 2. Cari tadi faktor dari min 9. 1 kali 9, min 1 kali 9, 3 kali 3, min 3 kali 3. Ternyata yang bisa mengalihkan itu adalah yang jumlah tengahnya 0 nih. Ini kan x-nya tidak ada, 0x ya. X tambah 3. Ini x min 3 sama dengan 0. Sehingga faktor dari kita ini adalah, kita punya titik kritisnya adalah 2, kemudian 3, dan min 3. Ini baru titik kritis. Oke. Aduh. Oke. Titik kritisnya adalah min 3, 2, min 3 ya, benar ya. Nah, setelah itu, nah, seperti biasa, ambil titik yang tidak jadi kritis tadi ya, 0 ya berarti ya. Jadi kita tetap ambil yang pertama, kita cobakan ke 0. Ini kita buat garis bilangannya dulu. Nah, saya hapus yang ini. Garis bilangan kita yang ini. Saya punya min 3, saya punya 2,
Saya punya 3. Kemudian saya cobakan ke titik X sama dengan 0. Di mana Kak 0? Di sini ya. Apa hasilnya? Positif atau negatif? Kita masukkan ke sini hasilnya. Kita masukkan 0. 0. Maka hasilnya adalah 18 per min 2. Nah, kenapa 0 tadi? Mudah ya, sehingga ini apapun yang dikalikan dengan 0 kan 0. Jadi tinggal 18 per min 2. Apa nih bentuknya? Ini kan berarti negatif. Jadi ingat bahwa cara ngeceknya mending ke persamaan yang paling ujung. 0-nya negatif. Ya. Negatif. Jadi sesuai sifat tadi ini pasti positif. Ini pasti negatif, pasti positif. Nah, yang kurang dari 0. Ini ya. Oke, dan seterusnya. Jadi, nah ini penyelesaiannya nih. Daerah penyelesaiannya adalah HP-nya adalah, terus ini lagi nih, habis nih tulisannya nih. HP-nya adalah X lebih besar dari min 3 kurang dari 2, atau X lebih besar dari 3. Lebih besar sama dengan min 3 atau kurang dari 2. Ingat bahwa 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau tidak boleh sama dengan 0, dia tidak terdefinisi dengan jelas. Nah ini. Harusnya kan X juga kurang dari sama dengan 2. Kenapa sama dengan tidak ikut? Karena ini dia penyebut tidak ada bilangan yang dibagi dengan 0. 2 dibagi 0. Ini under definisi, tidak terdefinisi dengan jelas. Oke, demikianlah kuliah hari ini. Kesulitannya biasanya ada di cara memfaktorkan, merubahnya menjadi titik-titik kritis. Untuk menentukan di mana daerahnya, cukup tadi menggunakan konsep ambil titik 0 atau titik yang lain. Kemudian setelah didapatkan daerah di situ, maka tandanya akan selang-seling, plus minus ya. Plus mewakili tanda positif dan negatif, dan tanda negatif mewakili negatif ya. Oke, demikianlah kuliah kita yang ketiga. Nanti tugas dan diskusi bisa kita lakukan di classroom ya. Nanti untuk penugasan juga ada di situ. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan juga. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.